Football Universe. Bagi sebagian orang, dia mungkin striker yang gagal. Tapi bagi sebagian lagi, dia adalah salah satu striker paling mematikan di zamannya. Berikut kisah Martin Palermo, legenda Boca Juniors. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 28 November 2000 di National Stadium Tokyo terjadi laga final Intercontinental Cup antara wakil Eropa Real Madrid versus wakil Amerika Latin Boca Juniors. Pengamat sepak bola dan fans waktu itu jelas menjagokan Real Madrid karena mereka dihuni oleh nama-nama besar seperti Iker Casillas, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Luis Figo, dan Raul González. Sementara itu di kubu Boca Juniors hanya nama Juan Román Riquelme yang cukup terkenal. Stadion berkapasitas 50.000 penonton ini pun didominasi oleh baju putih Real Madrid, tetapi kubu Boca Juniors tak gentar sedikit pun. Ketika pertandingan baru berjalan 3 menit, serangan cepat pemain-pemain Boca Juniors berhasil menembus pertahanan Real Madrid. Bola dari sisi kiri lapangan dikontrol dengan sempurna oleh sayap kiri Boca Juniors, Delgado, yang kemudian melepaskan umpan crossing ke tengah lapangan. Bola tersebut meluncur indah di antara kiper dan bek Real Madrid, dan dengan satu sentuhan kaki kiri, Martin Palermo kemudian mencetak gol pertama untuk Boca Juniors. Para pemain Real Madrid kaget akan hal ini, dan mereka pun langsung bereaksi. Beberapa serangan dilancarkan untuk menyamakan kedudukan. Tetapi bukannya gol yang didapatkan, malahan di menit ke-6 justru Boca Juniors kembali mendapatkan keuntungan. Bola yang terlepas di dekat kotak penalti berhasil direbut dan diumpankan ke Riquelme. Playmaker andalan ini kemudian mengirimkan umpan lambung jauh ke depan. Martin Palermo lalu berlari menjangkau bola tersebut, yang membuatnya selangkah di depan bek Real Madrid, serta berhadapan dengan Casillas. Sepakan keras kaki kiri kemudian dilepaskan, dan sekali lagi Casillas tak mampu menahan bola tersebut. Gol kedua untuk Boca Juniors ini membuat mental pemain-pemain Real Madrid hancur seketika, dan mereka pun hanya dapat membalas 1 gol. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan 2-1 tak berubah. Boca Juniors menjadi juara Intercontinental Cup, dan bintangnya malam itu adalah Martin Palermo. Striker ini mungkin tak setenar Hernan Crespo atau Gabriel Batistuta waktu itu, tetapi dari cara dia mencetak gol di Intercontinental Cup, orang mulai mengakui kehebatannya. Martin Palermo lahir pada 7 November 1973 di kota La Plata, Argentina. Sejak kecil kecintaan Martin Palermo kepada sepak bola telah ada, dan bermain sepak bola di jalanan atau halaman kosong menjadi aktivitas kesehariannya bersama teman-temannya. Bakat sepak bolanya kemudian tumbuh perlahan, dan di usianya yang ke-15 tahun dia lolos seleksi klub junior Estudiantes de La Plata. Di sini dia mulai mengenal dan belajar bermain sepak bola dengan benar. Kerja keras dan ketekunan latihannya membuatnya tumbuh menjadi striker tajam dengan tendangan kaki kiri yang sangat keras. Pada tahun 1992, di usianya yang belum genap 19 tahun, Martin Palermo kemudian dipromosikan naik ke tim utama Estudiantes. Pemain muda ini sangat senang meskipun di 2 musim pertamanya dia lebih banyak menonton rekan-rekannya bertanding dari bangku cadangan. Di musim ketiganya bersama Estudiantes, Martin Palermo sudah mulai diturunkan menjadi starter. Dirinya kemudian menjawab kepercayaan ini dengan tak berhenti membuat gol setiap kali diturunkan. Puncak penampilannya ditunjukkan pada musim ke-5 dan ke-6 di Estudiantes. Sebanyak 17 gol dia cetak di tiap musim, dan membuatnya menjadi salah satu striker paling tajam di Liga Argentina. Martin Palermo kemudian menjadi incaran klub-klub besar Liga Argentina.
Dan pada tahun 1997, dia akhirnya menerima penawaran dari Boca Juniors. Di klub biru kuning ini, Martin Palermo cukup kesulitan dalam penyesuaiannya. 7 laga awal dilewatinya tanpa sebiji gol pun, sehingga dia berniat kembali ke Estudiantes. Tetapi pelatihnya memberikan motivasi untuk terus berusaha, dan dia pun akhirnya mendapatkan gol perdananya di bulan September 1997 saat laga melawan Independiente. Gol perdana ini sekaligus membuka keran gol Martin Palermo untuk Boca Juniors. 21 gol dicetaknya di tahun perdana ini. Di tahun kedua bersama Boca Juniors, Martin Palermo menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Sebanyak 35 gol dia cetak untuk Boca Juniors, sekaligus mengantarkan mereka memenangkan Liga Apertura 1998 dan Clausura 1999. Dia adalah striker lengkap kata Riquelme. Dengan tinggi yang hampir 1,9 meter, dia mampu memenangkan duel udara dengan mudahnya. Dan langkah kaki panjangnya memungkinkannya untuk merebut bola di darat dengan mudahnya. Kaki kirinya spesial karena memiliki kekuatan tembakan yang sangat keras dan akurat. Di musim ketiganya, Martin Palermo kembali sukses mengantarkan Boca Juniors menjuarai Liga Apertura. 21 golnya menegaskan ketajamannya dan dia juga mendapatkan panggilan ke tim nasional Argentina untuk Copa America 1999. Mendengar namanya masuk skuad Argentina membuat Martin Palermo sangat bahagia. Dia pun berlatih sangat giat dan berniat membawa Argentina menjuarai kejuaraan tersebut. Akan tetapi di kejuaraan ini, bukannya mendapatkan prestasi yang membanggakan, Martin Palermo justru membuat sebuah rekor yang mengecewakan. Di pertandingan grup saat Argentina menghadapi Kolombia, terjadi kejadian langka dalam dunia sepak bola. Waktu itu Argentina mendapatkan tendangan penalti karena handball. Martin Palermo kemudian maju sebagai algojo. Sayangnya bola sepakannya ini menghantam mistar gawang dan tak masuk. Dalam pertandingan tersebut, Argentina kemudian mendapatkan penalti kedua setelah kasus handball pemain Kolombia lagi. Palermo kembali mengambil penalti tersebut dan bola sepakannya melayang jauh di atas gawang Kolombia. Tak sampai di situ, ternyata Argentina untuk ketiga kalinya kembali mendapatkan penalti setelah Martin Palermo dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dirinya kemudian tetap dipercayai oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk mengambil penalti ketiga ini. Dan ternyata mimpi buruk benar-benar menghampiri dirinya saat sepakan kerasnya mampu ditepis kiper Kolombia, Miguel Calero. Martin Palermo tertunduk malu karena insiden ini dan menjadi salah satu catatan sepak bola terburuk untuk 3 kali gagal penalti dalam satu pertandingan. Argentina pun kalah dari Kolombia waktu itu dengan skor 3-0. Dan di babak gugur, mereka kembali dipermalukan Brazil. Kegagalan ini hampir menjadi akhir karir Martin Palermo di tim nasional Argentina, mengingat dia tak lagi dipanggil ke timnas hingga bertahun-tahun kemudian. Namun kegagalan di timnas ini untungnya tak berlanjut ke Boca Juniors. Martin Palermo menunjukkan penampilan positif di Boca Juniors sepulangnya dari Copa America. Klub Azul y Oro ini kemudian dibawanya juara Apertura 2000. Mereka pun dibawanya sukses di turnamen Copa Libertadores atau yang kita kenal sebagai Liga Champions untuk klub-klub Amerika Selatan. Status juara Copa Libertadores ini kemudian mengantarkan Boca Juniors ke Piala Intercontinental di tahun yang sama. Di Piala Intercontinental 2000 ini, Boca Juniors menghadapi Real Madrid dan Martin Palermo menjadi bintang kemenangan mereka setelah mencetak 2 gol cepat seperti cerita sebelumnya. Keberhasilan Martin Palermo dan Boca Juniors mempencundangi Real Madrid membuat klub-klub besar Eropa berebut mendapatkan tanda tangannya. Pada bulan Januari 2001, Martin Palermo kemudian menerima pinangan dari klub La Liga Villarreal dengan transfer sebesar 7,6 juta dolar dari Boca Juniors. Martin Palermo kemudian memulai musim pertamanya di Villarreal dengan penyesuaian yang cukup baik. Dia tampil 17 kali di musim ini, serta mampu mencetak 6 gol.
Memasuki musim keduanya, dia pun tampil sangat stabil. Akan tetapi di tanggal 29 November 2001, saat Villarreal menghadapi Levante di Copa del Rey, Martin Palermo mengalami kejadian unik. Setelah mencetak gol, dia pun berlari ke bangku penonton yang dibatasi tembok. Saat sedang berpelukan dengan para fans, tiba-tiba tembok tersebut roboh dan menimpa kaki Martin Palermo. Akibat kejadian ini, kaki kiri Martin Palermo patah dan dia pun harus operasi serta pemulihan selama kurang lebih 3 bulan. Sejak kejadian ini, Martin Palermo kesulitan mengembalikan performanya karena kaki terkuatnya yaitu kaki kiri belum dapat berfungsi secara maksimal. Dia masih bermain semusim lagi di Villarreal, tetapi hanya dapat mencetak 8 gol dan di akhir musim 2002-2003 dia pun akhirnya hengkang. Di klub barunya yaitu Real Betis, Martin Palermo masih belum bisa menemukan permainan terbaiknya, sehingga dia pun berpindah klub lagi ke Alaves. Akan tetapi sama saja, Martin Palermo masih tak secemerlang dahulu. Hal ini yang membuatnya kemudian memutuskan untuk kembali ke Liga Argentina bersama klub yang membesarkan namanya, yaitu Boca Juniors pada tahun 2004. Setibanya di Stadion La Bombonera, Martin Palermo langsung menarik nafas dalam-dalam dan menyebutkan bahwa dia kini sudah di rumah dan siap bangkit lagi. Hal ini benar-benar dia tunjukkan di lapangan saat memulai petualangan seri keduanya bersama Boca Juniors. Dari tahun 2004 sampai 2011, dia sukses menjadi striker tajam kembali. Oleh fans Boca Juniors, dia dijuluki El Loco atau si gila, karena dia benar-benar tak dapat dibendung di lapangan. Sebanyak 280 pertandingan dia mainkan untuk Boca Juniors di seri keduanya ini, dan dia mampu membukukan 145 gol. Total gol yang dia cetak dari seri 1 dan 2 untuk Boca Juniors adalah sebanyak 236 gol, dan dia pun menjadi top skor sepanjang masa Boca Juniors hingga saat ini. Kesuburannya ini juga sekaligus mendongkrak prestasi Boca Juniors dengan meraih 3 kali juara Argentina, Apertura 2005 dan 2008, serta Clausura 2006. Kemudian juga kembali meraih Copa Libertadores 2007. Selain itu, dia juga membawa Boca Juniors memenangkan trofi Copa Sudamericana atau Liga Eropanya CONMEBOL pada 2004 dan 2005, dan trofi Recopa Sudamericana atau Piala Supernya CONMEBOL di tahun 2006 dan 2008. Kehadirannya membawa banyak kebahagiaan di Boca Juniors dan dia sangat dicintai fans di sana. Pada tahun 2009, Martin Palermo mendapatkan kabar yang sudah sekitar 10 tahun tak didengarnya, yaitu dia kembali dipanggil masuk tim nasional Argentina. Awalnya dia sempat ragu dan tak percaya akan hal ini. Tetapi dia kemudian dihubungi langsung oleh pelatih Argentina saat itu, yaitu si gila lainnya yang bernama Diego Armando Maradona. Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi Martin Palermo, karena ternyata Maradona masih mau memberikan kesempatan baginya setelah kegagalan 3 penaltinya di satu pertandingan. Ketika Maradona ditanyai wartawan mengapa mengambil resiko dengan memanggil Martin Palermo, Maradona dengan santai menjawab, karena Martin Palermo adalah salah satu yang terbaik saat itu, dan semangatnya untuk bangkit di Boca Juniors menjadi catatan tersendiri. Keputusan krusial Diego Maradona ini ternyata berbuah manis. Menghadapi Peru pada babak kualifikasi zona Amerika Selatan pada Oktober 2009, Martin Palermo akhirnya mencetak gol di menit-menit akhir untuk memenangkan Argentina 2-1. Hasil ini membuat Argentina lolos ke Piala Dunia 2010 dan Martin Palermo menjadi pahlawan keberhasilan mereka. Un milagro más de San Palermo, ungkap Maradona, yang berarti satu lagi keajaiban dari Santo Palermo. Di Piala Dunia 2010, Martin Palermo pun kembali unjuk gigi, bermain sebagai pemain pengganti melawan Yunani di panggung termegah. El Loco berhasil menjebol gawang kampion Eropa 2004 itu untuk memastikan kemenangan sempurna Argentina di fase grup. Argentina kemudian melaju sampai babak perempat final sebelum dikalahkan Jerman.
Meskipun tak menjadi juara, tetapi kehadiran Martin Palermo berhasil menebus kegagalannya di masa lampau. Pada 18 Juni 2011, Martin Palermo memainkan laga terakhirnya bersama Boca Juniors saat melawan Gimnasia de La Plata. Fans yang memenuhi stadion kemudian memberikan penghormatan terakhir untuk El Loco yang telah mengabdikan 19 tahun karirnya. Martin Palermo menjadi salah satu legenda Boca Juniors yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Viva Boca Juniors!